pagi anak-anak, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu dan berbahagia. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita lanjut. Nah, pembahasan kita hari ini adalah 1. Tentang wawancara. 2. Fungsi beberapa penggunaan kata tanya. Pembahasan ketiga, hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Pembahasan keempat, bagian-bagian daripada tumbuhan. Nomor 5, membuat kolase. Yang terakhir tentu evaluasi. Kita lanjut. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi wawancara itu bertujuan mencari informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa dari narasumber. Jadi seperti itu. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi pewawancara itu mengungkapkan pertanyaan kepada narasumber tentang apa yang digali dari informasi dari narasumber tersebut. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi yang bertanya itu adalah pewawancara, sedangkan narasumber memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, dalam wawancara pertama kita harus menentukan topik wawancara. Topiknya apa yang mau ditanyakan. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu atau kalian ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, itu tentang topiknya. Memilih topik seperti itu. Nah, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Jadi sebelum wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Apa-apa yang harus ditanyakan kepada narasumber sehingga informasi yang digali menjadi jelas yang didapat. Kemudian tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Yang akan diwawancara itu tentukan siapa narasumbernya, apa cocok atau berkompeten di bidang informasi yang kalian gali sesuai dengan topik. Nah, itu jadi tentu dalam wawancara itu mencari sumber itu harus yang paham di bidang apa yang kalian harus tanyakan atau informasi yang kalian tanyakan. Jadi jangan mencari narasumber yang tidak paham tentang apa yang kalian ingin tanyakan. Umpamanya kalian bertanya tentang hewan babi, ya, pemeliharaan babi umpamanya, bagaimana proses pemeliharaan babi umpamanya, tetapi orang yang kalian wawancara itu tidak paham tentang seluk-beluk hal dalam memelihara babi, jadi membasir, jadinya tidak bisa tidak paham dengan jelas gitu. Jadi tidak masuk ke dalam ranah yang
sesuai yang akan kalian tanyakan. Jadi cari narasumber harus yang betul-betul paham tentang topik yang akan diwawancarai. Seperti itu. Kita lanjut. Saat melakukan wawancara, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Ya, jadi pertama sebelum wawancara itu harus memperkenalkan diri dulu sama narasumber. Kemudian nomor 2, ajukanlah pertanyaan dengan jelas menggunakan bahasa yang santun. Jadi dalam mengajukan pertanyaan, kalian harus kata-katanya yang santun kepada narasumber, ya, biar narasumber merasa nyaman untuk diwawancarai. Kemudian nomor 3, berikutnya, ingat catatlah jawaban, ya, jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber itu, ya, harus dicatat. Ya, catatlah jawaban yang jelas yang dijelaskan oleh narasumber, ya, itu harus dicatat dengan baik apa yang diberikan jawaban oleh narasumber sesuai dengan pertanyaan yang kalian tanyakan. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, terakhir, setelah kalian selesai mewawancarai narasumber, jadi ucapkan kata-kata terima kasih, kesan yang sehingga menimbulkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi narasumber. Jadi narasumber itu tidak merasa kecewa, merasa dihargai pendapatnya atau hasil wawancaranya atau kata-katanya atau pembicaraannya oleh pewawancara. Jadi merasa senang dia bisa berwawancara seperti itu. Kita lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Jadi kata-kata atau pertanyaan yang kalian ajukan, kalimatnya harus kalimat efektif, tidak bertele-tele artinya, ya. Sudah ditanyakan, komentarnya lagi ditanyakan hal yang sama, itu namanya tidak efektif. Jadi hal-hal yang sudah ditanyakan itu tidak perlu ditanyakan lagi kepada narasumber. Jadi pertanyaannya juga tidak boleh bertele-tele atau menyambung terus yang hal-hal yang sudah ditanyakan sebelumnya. Kemudian nomor 2, ya, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Jadi kalau kalian mau melakukan wawancara kepada narasumber, ya seperti gambar ini, ya, rapi, ya, bersih, ya, santun. Jadi yang diwawancara juga merasa nyaman dan senang. Jadi jangan nanti melakukan wawancara wajahnya tidak dibersihkan, rambutnya tidak rapi, bajunya berserakan, ya, tidak rapi rambutnya seperti itu. Lihat contoh seperti ini, rapi dan nyaman, sehingga yang diwawancara itu merasa senang dan nyaman. Kemudian nomor 3, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, ini yang penting ini. Jadi kalau saat narasumber itu memberikan penjelasan, jangan sekali-kali kalian menyela dengan kata-kata yang kalian ungkapkan. Jadi berikan kesempatan narasumber itu memberikan penjelasan sampai selesai. Setelah selesai, baru gantian kalian memberikan pertanyaan berikutnya. Nah, ingat, Bapak tambahkan di sini, apabila ada sangat mendesak yang harus kalian sampaikan pada saat wawancara, katakan maaf, maaf seperti itu, maaf saya menyela, itu umpamanya boleh, gitu, ya. Kalau umpamanya narasumber bertele-tele terus mengungkapkan sebenarnya informasi yang kita inginkan tidak sesuai, maka kalian bisa menyela, maaf, sebentar, boleh saya ini, gitu, ya, selanjutnya seperti itu. Jadi kata-katanya tetap santun, ya, seperti itu. Kita lanjut.
Nah, bagaimana cara membuat daftar pertanyaan wawancara? Ini pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan kalimat tanya. Nah, tentang kalimat tanya juga sudah Bapak jelaskan pada materi pembelajar sebelumnya. Kata-kata tanya yang digunakan untuk bertanya. Nah, nanti juga Bapak akan jelaskan sedikit lagi tentang kalimat-kalimat tanya atau kata-kata tanya yang perlu kalian pahami sehingga kalian lebih jelas lagi. Nanti Bapak akan jelaskan berikutnya. Kita lanjut dulu. Pertanyaan wawancara yang baik. Ini perlu. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Jadi seperti ini ya. Apa yang ditanyakan itu ya mengalir begitu saja, tidak perlu tegang begitu kepada narasumber. Jadi ya mengalir saja, tetapi hal-hal yang penting yang diungkapkan oleh narasumber itu kalian ingat, catat dengan baik. Paham ya kan anak-anak? Ya seperti itu, dicatat ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Ya. 1. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Ya, jadi harus berurutan dia. Apa maunya menjelaskan sesuatu yang urut dari apa sampai akhirnya apa, gitu harus secara beruntut. Tidak boleh dibolak-balik. Yang mana yang pertama, yang mana yang di tengah, mana yang terakhir, yang mesti harus kalian tanyakan. Nomor 2, pertanyaan dimulai dari hal yang bersifat umum menuju pertanyaan yang khusus. Jadi hal-hal yang sangat umum dulu tentang sesuatu materi atau bahan topik yang dibicarakan, baru menanyakan hal-hal yang lebih detail atau lebih khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Jadi itu. Tadi dari hal-hal umum dulu, baru hal-hal yang khusus. Ya. Nomor 3, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama maunya kalian tanya satu hal. Pertanyaan kedua harus berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tersebut, tidak boleh menyimpang apa yang ditanyakan. Umpamanya kalian mewawancarai tentang pemeliharaan babi umpamanya, kemudian kalian pertanyaan berikutnya menanyakan tentang sapi, itu kan tidak sesuai. Jadi harus sesuai, harus beruntut, harus berkaitan antara yang pertanyaan pertama dengan berikutnya. Nomor 4, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Ini boleh kalian menanyakan, narasumber memberikan jawaban A, tapi kalian juga bisa memberikan pendapat tentang apa yang diberikan jawaban oleh narasumber tersebut. Jadi tidak mesti kalian belum paham menerima terus dari apa yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi kalian boleh menanyakan, maaf Pak, yang ini saya belum mengerti umpamanya, kalau begini bagaimana, seperti itu bisa ya, tergantung situasi dan kondisi saat kalian wawancara kepada narasumber. Seperti itu. Kita lanjut. Praktek wawancara sederhana. Nah, kalian coba praktekkan wawancara sederhana, mengambil topik tentang pembelajaran umpamanya di sekolah. Nah, cari temannya satu, seperti guru-gurunya tadi, coba kalian praktekkan. Nah, ingat, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui, ya. Jadi ingat, jadi wawancara itu mencari informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Dan ingat kembali materi tentang wawancara yang
pembelajaran sebelumnya. Nah, silakan kalian praktekkan di rumah ya, tentang wawancara dengan teman atau dengan orang tua tentang suatu hal yang kalian ingin ketahui dari narasumber atau yang memberikan jawaban seperti itu. Nah, ingat cara-caranya yang seperti tadi itu yang Bapak jelaskan. Itu anak-anak kan? Paham kan sampai di sini? Nah, kita lanjut lagi materinya. Nah, sekarang kita berkaitan dengan wawancara itu kan yang terpenting adalah bagaimana caranya mengajukan pertanyaan. Maka hal-hal yang perlu kalian pahami adalah membuat kalimat tanya. Tentu kalimat tanya itu kalimat tanya yang efektif. Bagaimana kalimat efektif itu ya lah, tentu menggunakan kata tanya. Umpamanya kata tanya apa ya, berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara, hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaan, apa hewan yang Bapak pelihara? Umpamanya, saya memelihara babi, gitu umpamanya Bapak yang diwawancara. Seperti itu ya. Nah, setelah kata tanya apa, kita ada kata tanya berapa. Jadi berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Itu ya. Nah, seperti itu. Itu contoh pertanyaan menggunakan kata tanya berapa. Kita lanjut. Nah, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Nah, umpamanya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nanti wawancara akan memberikan jawaban. Nah, ini. Kemudian nomor 4 ada kata tanya di mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat atau kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Seperti itu. Ya, sekarang ada nomor 5, kata tanya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makanan hewan peliharaan Bapak? Ya, nanti yang narasumbernya akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Kita lanjut. Nah, ada lagi kata tanya mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya berkaitan dengan tadi, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Seperti itu. Nah, ada yang terakhir nomor 7 adalah kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tentu berkaitan dari yang nomor 1 sampai nomor 7 ya, tentang wawancara seperti itu. Jadi tidak ada yang menyimpang dari topik yang akan dibicarakan atau yang ditanyakan. Ini pemeliharaan topiknya kan tentang hewan ya, tentang pemeliharaan hewan begitu ya. Kita lanjut. Nah, sampailah sekarang pada materi hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Tentang hak dan kewajiban tentu sudah dibicarakan pada materi-materi sebelumnya, pada tema-tema sebelumnya, tetapi di sini Bapak akan lanjut lagi tentang hak kewajiban. Nah, kalian sudah paham apa itu hak, apa itu kewajiban. Jadi kita ulang lagi sedikit sehingga kalian lebih memahami lagi tentang hak dan kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai masyarakat ya. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Nah, jadi tumbuhan itu tentu bermanfaat sebagai penghasil oksigen dan bahan makanan. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita.
Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Jadi ini ingat anak-anak ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan kalian menuntut hak saja, tetapi tidak pernah melakukan kewajiban di segala hal dalam kehidupan ini. Nah, itu harus seimbang. Yang sudah dijelaskan juga pada materi sebelumnya tentang hak dan kewajiban. Jadi kalian menuntut hak saja tapi tidak pernah melakukan kewajiban, itu namanya tidak harmonis atau tidak seimbang. Jadi harus serasi, seimbang, harmonis sehingga tidak akan terjadi permasalahan yang lain. Kita lanjut. Nah, contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Nah, seperti contoh ini buku tulis kan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tetapi kita juga mempunyai kewajiban apa? Yaitu menghemat kertas seperti itu, agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, ini sudah seimbang ini. Jadi kalian berhak menggunakan kertas ya, menulisin kertas. Jadi kalian harus hemat menggunakan kertas ya, supaya tidak cepat habis sumber dayanya, yaitu berupa pohon kayu itu, sehingga tidak cepat pohon-pohonnya ditebang untuk membuat kertas lagi. Kita lanjut. Kita wajib menanam tanaman atau tumbuhan sehingga kita berhak pula dalam memanfaatkannya. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara menjadi segar. Menanam pohon ini ya, jadi supaya pohonnya tumbuh besar sehingga dapat menghasilkan oksigen, sehingga udara menjadi segar. Setelah tumbuhan tumbuh dengan baik, kita semuanya juga berhak untuk memperoleh udara segar ini. Tumbuh sudah besar begini, jadi oksigennya banyak, kalian bisa olahraga di bawah ya, sehingga udara yang kalian hirup saat olahraga jadi udara segar. Di samping hak yang didapat, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk. Jadi kalian juga pada musim kering itu berhak berkewajiban untuk menyiram tanaman supaya tidak mati dan memberi pupuk supaya tumbuh subur seperti itu. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Seperti ini orang belajar meditasi ya kan, menghirup udara yang dihirup harus udaranya segar. Nah, jadi berkewajiban memelihara lingkungan sehingga barulah kalian mendapatkan udara segar saat belajar meditasi seperti ini, yang tadi olahraga dan sebagainya. Kita lanjut. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Jadi kalau kalian sudah merawat tanaman semangkanya dengan baik ya, memberi pupuk, memberikan air sebagai minumnya, sebagai membantu proses fotosintesisnya sehingga semangkanya berbuah besar-besar dan manis. Nah, inilah sudah menikmati buah semangka, sudah berhak menikmati buah semangka contohnya. Paham kan anak-anak? Tentu paham kan tentang kewajiban dan hak. Harus dilakukan secara seimbang seperti Bapak jelaskan pada materi sebelumnya, hak dan kewajiban seperti itu. Kita lanjut.
Nah, sekarang sampailah pada materi bagian-bagian daripada tumbuhan. Nah, ini ada bagian-bagian daripada tumbuhan secara umum, yaitu yang pertama ada akar, ya. Yang kedua ada daun. Yang pertama ada akar dulu ya, akar paling bawah. Kemudian baru batang, baru daun. Nah itu. Nanti juga ada bunga dan sebagainya. Secara umumnya ini dulu ya. Nah akar, bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Nah akar ini tidak selalu ada di dalam tanah, nah nanti ada di atas tanah juga, tergantung nanti kita jelaskan. Nah kemudian batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini batang ini selalu ada di atas tanah. Nah fungsi-fungsinya kita akan jelaskan nanti. Kemudian ada daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah ini daun, nanti apa fungsi-fungsinya kita akan jelaskan. Kita lanjut dulu. Nah sekarang kita akan jelaskan tentang akar, bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Ya kalau ini tumbuhan ini ada akarnya di dalam tanah. Ya itu akar. Sekarang kita lanjut, nanti ada juga akar yang Pak jelaskan. Nah sekarang ada jenis-jenis akar. Tadi kan belum jelaskan akar, sekarang jenis-jenisnya akar. Yang pertama ada akar namanya akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu. Nah akar tumbuhan berkeping satu, kalian paham anak-anak? Berkeping satu itu mamanya kalau bijinya itu tidak bisa dibelah menjadi dua, hanya satu saja. Apa contohnya berkeping satu? Ya contohnya ini padi, itu tidak bisa dipecah jadi dua anak-anak. Jagung juga ya. Lagi kelapa juga berkeping satu, pinang juga berkeping satu ya. Apalagi yang berkeping satu yang tidak bisa dipecah bijinya itu, tidak bisa berkeping. Nah itu biasanya tumbuh seperti itu adalah tumbuhan yang berakar serabut. Nah serabut itu seperti ini anak-anak di dalam akar, tidak ada yang kuat menjang ke bawah, jadi ini berserabut dia. Semua yang tumbuhan berkeping satu kebanyakan kebanyakan tumbuhan berkeping satu itu berakar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut atau berukuran kecil. Nah seperti ini. Nanti jenis rumput-rumputan itu kebanyakan berakar serabut ya. Apalagi nanti kalian contoh lagi, cari contohnya lagi tumbuhan yang berakar serabut. Nah, ini bapak berikan contoh padi dan jagung, ada juga pinang, ada kelapa juga itu berakar serabut. Kita lanjut. Nah yang nomor dua ada namanya akar tunggang. Nah akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua. Jadi kalau kalian gampang sekali mengingat yang mana tumbuhan berkeping dua. Tumbuhan berkeping dua itu ya, nah, jadi bijinya itu bisa dibelah dua ya, biasanya seperti itu. Nah, itu berakar tunggang. Berakar tunggang, makanya lagi ada jenis kacang juga berakar tunggang dia, karena dia berkeping dua ya. Ada kacang panjang itu, walaupun dia jenis tumbuhannya merambat, jenis rumput-rumputan, tapi dia berakar tunggang. Ini contohnya mangga juga. Nanti kalian coba ambil biji mangga, dibelah, lihat bijinya pasti dia menjadi dua, lembaganya dari tengah berkeping dua. Jambu juga, jambu biji seperti ini itu berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Nah, ini juga jenis rumput ya, dia berakar tunggang ya, berakar tunggang. Jadi ingat akar tunggang itu terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang. Jadi akarnya ini besar, tumbuh di pinggir-pinggirnya itu ya seperti ini menjadi serabut-serabut kecil, yaitu
itu adalah penguat daripada akar tumbang itu sendiri. Karena serabut kecil itu berfungsi untuk menghisap sari makanan di dalam tanah seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, apa fungsi daripada akar? Pertama, menyerap air, menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Jadi kalau tumbuhannya itu besar, akarnya bagus, jadi biasanya tanah itu akan tumbuh subur. Apabila ada air dan ada sinar matahari dan zat hara yang cukup. Kemudian fungsi akar kedua adalah menguatkan berdiri tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Nah, ada pula akar itu menyimpan cadangan makanan, jadi menguatkan berdirinya tumbuhan. Kemudian nomor 3, menyimpan cadangan pada cadangan makanan. Berarti seperti itu fungsi akar. Namanya wortel itu kan akarnya besar. Sebenarnya kalian yang dimakan itu adalah akarnya. Itu menyimpan cadangan makanan di akar itu. Ya, ada juga umbi kayu, itu menyimpan cadangan pula di akarnya. Kemudian ada ketela rambat, juga itu akarnya, ya, yang membesar. Itu fungsi akar menyimpan cadangan makanan. Selain juga akar itu menyerap zat hara dan menegakkan berdirinya tumbuhan. Ini pohon-pohon yang tegak ini perlu ada akar yang kuat supaya tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Nah, kita lanjut. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Nah, ini ada beberapa, Bapak berikan contoh gambar. Ini ada gambar pohon beringin, yang sebelahnya ada pohon bakau. Nah, pohon beringin ini akarnya memiliki akar gantung atau akar udara. Nah, ini akarnya bergantung seperti ini, anak-anak. Pernah melihat pohon beringin, anak? Nah, banyak sekali pohon beringin seperti ini. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan, juga di hutan-hutan juga banyak, ya. Nah, fungsinya apa? Fungsi akar yang bergantung ini. Fungsi akar seperti ini adalah mengambil uap air dari udara. Mengambil uap air dari udara. Ini fungsi akar gantung pada pohon beringin. Nah, di samping ini ada namanya akar napas. Pohon apa yang memiliki akar napas? Adalah pohon bakau. Contohnya pohon bakau jenis api-api seperti ini. Nanti kalian melihat di pantai Sanur, pantai Mertasari dan pantai Selatan itu ada bakau. Lihat tumbuhannya akarnya seperti ini, menjulang tinggi ini di atas lumpur itu. Nah, di sini biasanya banyak hewan kepiting gitu di sini, ya, jenis-jenis kepiting itu. Nah, ini memiliki akar seperti ini, namanya akar napas. Nah, ini fungsinya untuk bernapas dia daripada tumbuhan bakau ini. Nah, fungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Jadi dia mengeluarkan seperti zat tertentu berupa garam selain untuk bernapas. Seperti pohon bakau. Nanti kita lihat ini pohon bakau yang ada di Pasar Selatan, ada juga di mangrove, ya, tempat rekreasi di mangrove juga di Bypass itu ada jenis bakau seperti ini. Kita lanjut. Nah, selain jenis akar itu, anak-anak, kita juga pernah melihat tanaman akarnya di atas seperti ini, tapi di atas permukaan tanah akarnya namun tidak menjulang, dia merayap ke samping. Nah, ini namanya akar papan atau banir. Akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Ini namanya. Lihat pohon seperti ini nanti pinggir jalan, ada di hutan juga.
Ini ada seperti ini, akar pohon kenari atau pohon randu itu seperti ini biasanya. Ini membantu tegaknya suatu pohon itu tidak mudah roboh. Ini namanya akar papan. Ya, paham kan anak? Nanti melihat, nanti kamu melihat berjalan-jalan, ini namanya akar papan. Lihat tuh seperti ini, ini akar papan. Nah, ini juga pernah melihat pohon ini anak? Ini pohon pandan. Ini ada namanya akar tunjang. Beda akar tunjang dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang itu yang tadi itu masuk ke dalam tanah, ya. Yang ini akar tunjang, namanya akar tunjang itu menunjang pohon itu. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Ya, ini pernah melihat pandan di pinggir pantai juga ada. Ini pandan-pandan seperti ini. Ini ada akar tunjangnya, bukan akar tunggang, akar tunjang, menunjang. Contoh akar pohon bakau dan pandan itu sering kita jumpai seperti ini, ya. Nah, itu anak-anak paham kan sampai di sini dulu tentang akar ini. Nah, kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada nomor 2 yaitu batang. Apa fungsi daripada batang? Fungsi daripada batang nomor 1 ada menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, nomor 2 tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nomor 3 tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Sudah jelaskan juga pada materi sebelumnya, ya. Yang ada menyimpan cadangan makanan juga, ya. Nanti kalau nanam tebu itu yang ditanam batang itu karena sudah ada cadangan makanan di pohon itu, gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang ada jenis-jenis batang, ya. Ada jenis batang. Kita mulai dari jenis batang berkayu. Ini pohon ini memiliki batang berkayu, artinya ada kayu keras dia. Itu namanya batang kayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Jadi pohon-pohon yang memiliki kayu atau batang kayu seperti ini kandungan airnya lebih sedikit. Umpamanya pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, ya. Itu biasanya bisa dipakai untuk bahan-bahan bangunan. Jadi kandungan airnya lebih sedikit sehingga dia lebih tahan untuk buat bahan bangunan. Itu batang berkayu. Kemudian ada berikutnya, ada batang basah dan berongga. Ini biasanya tanaman tumbuhan yang jenis sayur-sayuran seperti itu, ya, seperti bayam, pohon, kacang, jagung, bambu, keladi. Nah, itu bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan berada. Pohon seledri, ya. Ada juga bayam, ada kacang, jagung, bambu, ya. Ada juga yang lain seperti keladi, yaitu bertekstur berongga dan lebih lembut, dia tidak keras. Kita lanjut. Nah, apa sekarang kita lanjutkan tentang dari fungsi daripada daun. Apa fungsi daun? Daun sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, itu namanya fotosintesis. Jadi tumbuhan itu memproses makanannya itu di daun dengan bantuan sinar matahari atau cahaya sinar matahari. Nah, jadi kalau tumbuhan itu tidak bisa mencari makan keluar, tapi dia memproduksi makanannya sendiri dengan bantuan air dan sinar matahari. Nah, fungsi daun yang kedua sebagai tempat penguapan air, ya. Nomor 3 sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, ini nomor 2 ini sebagai tempat penguapan air.
Nah, ada tumbuh-tumbuh tertentu juga ber berkumulas apa namanya, berubah daunnya menjadi lebih kecil, menjadi duri, itu karena dia akan mengurangi penguapan. Itu ada jenis tumbuh seperti itu, umpamanya pohon naga itu tidak punya daun, tapi dia punya duri. Nah, itu karena tempatnya tumbuhnya daerah-daerah yang kering, ya. Ya, seperti itu. Belatung seperti itu tidak berdaun, tapi dia daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan air. Itu ya anak-anak ya, sebagai pernapasan juga daripada tumbuhan pada daun itu. Gitu. Nah, sedikit Bapak jelaskan alat pernapasan pada mulut daun itu. Nah, ada namanya stomata, itulah tempat mengeluarkan apa namanya, stomata. Nah, itu alat pernapasannya pada tumbuhan. Paham ya? Kita lanjut. Nah, daun sekarang. Daun tentu dibedakan juga. Nah, daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Nah, ini ada tulang daun yang menyirip. Ini seperti sirip ikan, anak. Nah, kalian ambil contohnya daun-daun yang ada di halaman, daun nangka itu menyirip seperti ini. Tulang daunnya, anak. Tulang daunnya, bukan daunnya ini. Ini tulangnya, punya tulang-tulang seperti ini, seperti sirip ikan. Ya, ini namanya tulang menyirip. Nah, ini juga ada tulang daun menjari seperti jari, yang telapak jari kalian tuh nih. Daun apa ini? Daun pepaya. Seperti itu. Nanti coba kalian cari lagi daun seperti ini. Ini berarti tulang daunnya menjari, nah seperti jari-jari. 1, 2, 3, 4. Ini tulang daunnya ya. Kemudian ada tulang daun yang sejajar, umpamanya tumbuhannya jagung, ya, rumput alang-alang itu seperti ini. Tulang daunnya sejajar seperti ini, naik dia, ya, atau ke samping. Umpamanya lagi-lagi daun kelapa itu tulang daunnya sejajar. Nah, ada juga tulang daunnya melengkung. Nah, ini seperti apa namanya, daun sirih seperti ini melengkung dia. Keladi juga melengkung, keladi atau talas itu melengkung juga. Nah, coba cari kalian lagi jenis-jenis tumbuhan atau mengenali tumbuhan dengan tulang-tulang daunnya. Itu bisa dikelompokkan nanti berdasarkan tulang daun. Oh, ini jenis tulang daunnya seperti ini. Gitu. Paham kan anak? Nah, itu sudah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada bagian yang keempat, ya, bahkan sudah daun juga kita. Sekarang kita meninjau pada bunga. Itu nanti ada buah juga. Nah, sekarang bunga, bagian-bagian daripada bunga. Nah, ini nomor A, ini A, ini A, ini A. Ini namanya tangkai bunga, menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin atau tidak mudah rontok. Ini tangkai bunga ya. Kemudian nomor B, ini namanya ada kelopak. Nah, ini kelopak itu melindungi lembaga atau bahan calon bijinya. Ini namanya kelopak, melindungi bunga sebelum mekar juga ya. Sebelum mekar ya dilindungi oleh kelopak bunga. Nah, terus ada nomor C, ini mahkota. Mahkota menarik perhatian polinator. Nah, ini menarik perhatian, jadi serangga-serangga atau kupu-kupu tertarik sehingga mudah melakukan penyerbukan. Jadi sangat cantik, namanya mahkota, berarti kan yang cantik, yang bagus itu. Terusnya bagus, nanti ditarik, menarik serangga-serangga atau kupu-kupu menginggap ke sini mencari sari, sehingga terjadilah penyerbukan. Itu bagian fungsi daripada mahkota. Kemudian nomor D, ini namanya benang sari. Nah, alat reproduksi ya, alat reproduksi jantan. Ini benang sarinya ini ya, ini benang sarinya sini, alat reproduksi jantannya. Nah, sekarang yang terakhir ini namanya ada putik. Nah, ini
putik, namanya putik, ada kepala putik di sini, alat reproduksi betina. Ya, jadi benang sarinya ini jatuh ke sini, ya diserbukin sehingga terjadilah pembuahan, sehingga terjadilah tanaman itu bisa berbuah gitu. Kita lanjut lagi. Sekarang ada buah dan biji. Ya, jadi kok nomor 4 ya, lihat nomor 5 buah dan biji. Ini Bapak contohkan adalah buah apokat. Buah apokat ini daging buah ini yang kalian makan tuh, yang kalian makan adalah dagingnya, bukan bijinya. Daging buah yang di dalam ini adalah namanya biji buah. Yang paling luar itu namanya kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Kemudian putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berbuah menjadi biji. Nah, ini hasilnya. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Oleh daging buah ini. Nah, itu yang kalian makanlah dagingnya, bukan bijinya. Kita lanjut. Nah, tibalah sekarang adalah tentang kolase. Apa itu kolase? Langkah-langkah membuat kolase. Kita paham dulu apa pengertian daripada kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, ini bisa dipakai bahannya biji-bijian ya. Nah, ini biji-bijinya digambar dulu di sebuah kertas atau di media yang agak keras, ditempelin seperti ini. Nah, sehingga sangat seni. Ini namanya kolase. Kita lanjut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Ya, ini. Jadi ada pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Nomor 2, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Nomor 3, potonglah lahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, jadi kalian buat temanya dulu ya, tentang binatang atau binatang peliharaan umpamanya, boleh seperti itu. Umpamanya temanya dan apa, kalian bisa pilih sendiri tentang tema-tema daripada kolase. Di-sket dulu, kemudian ditempel-tempelin dari bahan-bahan. Kita lanjut lagi. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk kolase adalah ranting kering. Ini bagaimana cara menggunakan ranting kering? Seperti ini, bisa disetrika dulu ya, dikerasin dulu supaya rata sehingga mudah ditempel pakai lem ya. Daun-daun kering ya, ranting kering. Nah, ranting kering ini bisa langsung ditempel di kertas atau di karton atau di papan seperti itu. Jadi daun kering ini diratakan dulu biasanya, jangan seperti ini langsung ditempel, hasilnya tidak begitu baik. Nah, itu cara membuat kolase. Nanti kalau sudah tatap muka, Bapak bisa ajar saja langsung ya. Kita lanjut. Nah, seperti ini juga bunga kering juga bisa dipakai untuk kolase. Sobek-sobekan lembar bunga-bunga kering boleh. Dan sobek-sobeknya kering ini diratakan dulu ya supaya rapi, baru ditempel di lem. Nah, kita lanjut. Bisa juga dari biji-bijian. Nah, seperti ini juga bisa pakai kolase karya seni ya. Kita lanjut. Media yang bisa digunakan untuk menempel kolase. Nah, seperti ini anak-anak. Bisa papan tulis seperti ini, ya boleh kertas dan ditempel. Tempel seperti tempatnya di papan tulis, tempel. Jadi taruh sebagai pajangan di kelas juga bisa bagus gitu. Paham kan anak tentang kolase? Nah, sudah banyak sekali materi yang Bapak sampaikan hari ini.
namun lagi ada materi berikutnya harus Bapak jelaskan. Kita lanjut. Nah, tibalah pada evaluasi ya anak-anak. Itu kalian sudah paham semua tentang hak kewajiban, tentang berbicara, tentang membuat kolase, bagian tumbuhan. Nah, itu kalian baca-baca lagi bukunya, pahami apa yang Bapak jelaskan, materinya, sehingga kalian paham betul, sehingga nanti sebagai dasar untuk belajar di tingkat tinggi. Nah, sebagai bahan untuk mengingat pelajaran sedikit tadi, tentunya pertanyaan segini sebenarnya tidak cukup untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi tadi. Ini hanya sekedar aja, yang penting kalian paham apa yang Bapak jelaskan. Nah, evaluasi seperti ini nomor 1, apakah yang dimaksud dengan wawancara? Jelaskan. Nah, cara menjawab tentu yang terbaik anak-anak ya. Nah, siapakah yang dimaksud dengan narasumber? Ya, seperti itu. Silakan jawab dengan cara menjawab yang tepat. Apakah fungsi kata tanya bagaimana? Dan berikan satu contoh saja. Nomor 4, apakah kewajiban kita terhadap tanaman atau tumbuhan? Ya. Nomor 5, saya tulis nih, apakah fungsi akar nafas pada tumbuhan bakau? Apa fungsinya itu dapat dijelaskan. Nomor 6, apakah yang dimaksud dengan karya seni kolase? Ya, sampai di sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak jelaskan dan bisa menjawab pertanyaan. Tentu materi ini sangat banyak kekurangan. Nah, kita jumpa lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa.